Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Kartini Istanto. Masya Allah tabarakallah, hari ini aku akan share lagi rutinitas aku. Nah, ini video aku di hari Jumat kemarin ya teman-teman. Nah, Masya Allah, Allah masih memberikan aku nikmat untuk aku masih bisa berbagi ya teman-teman. Nah, menu berkahku kemarin di hari Jumat itu aku membuat nasi goreng aja nih teman-teman. Makanan yang sederhana tapi insya Allah berkah dan bisa bermanfaat ya teman-teman. Nah, ini belanjaan aku. Tadi aku beli selada, beli timun, beli daun bawang, dan ada bakso-bakso, ada juga sosis, dan juga aku beli nugget, ada telur, dan juga ada cabai ya. Nah, sebelum aku melakukan kerjaan aku di dapur, ini aku mau sarapan dulu. Tadi ini aku beli bakmi teman-teman. Nah, ini aku beli bakmi porsinya itu Rp13.000 aja ya. Ya memang harga bakmi standar semua segitu harganya ya teman-teman, kebanyakan. Nah, ini aku juga mau tambahin saus aku. Ini saus kesukaan aku banget ya teman-teman. Dia itu rasanya tuh pedes, ada manisnya juga gitu. Nah, ini aku mau sarapan dulu bareng suami aku karena memang suami aku berangkatnya itu agak siang ya teman-teman. Dia berangkat kerjanya itu di jam 9. Aku mau menyapa teman-teman dulu nih. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian teman-teman onlineku selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Dan kalian harus tetap semangat ya. Nah, udah selesai sarapan, suami juga udah berangkat kerja. Waktunya aku mau masak nih teman-teman. Awalnya rencananya aku mau berbagi Jumat ini tuh ke masjid ya. Cuma suami aku bilang kenapa nggak sekali-sekali kasih makan anak santri. Nah, boleh juga nih. Jadi teman-teman, tadi yang niatnya aku cuma mau bikin 20 porsi. Ya udah, secara di pondok itu kan anaknya ya lumayan banyak ya teman-teman. Jadi satu kamar anak aku aja itu ada 18 anak. Jadi aku mau bikin sekalian aja buat 40 orang ya, sama buat wali asuhnya juga. Nah, ya udah, aku tadi belanja lagi ke pasar teman-teman karena untuk membeli bahan-bahan yang masih kurang ya. Nah, ini aku masak buat 40 porsi teman-teman. Jadi aku bikinnya itu 4 liter beras ya, tapi ternyata 4 liter beras itu juga masih ada lebih 10, jadi ada 50 porsi yang aku buat. Nah, ini telurnya aku dadar seperti ini, nanti aku mau iris memanjang ya. Nah, untuk bumbu nasi gorengnya di sini aku ada bawang putih, bawang merah, dan juga aku ada kemiri. Jadi aku masak ini teman-teman itu 2 kali ya teman-teman. Walaupun ini penggorengan aku tuh udah besar banget, cuman takutnya aku nggak kuat ngaduknya kalau terlalu banyak, makanya aku bagi 2. Jadi sekali masak itu 2 liter beras ya. Nah, ini teman-teman, secara penggorengan ini tuh nggak anti lengket ya. Jadi kita harus terus-terus ngaduk supaya bumbunya itu nggak gosong ya teman-teman. Nah, ini setelah bumbunya mateng, aku juga tambahin telur ya yang sudah aku orak-arik. Nah, ini lanjut aku tambahin bakso, bakso sapi, dan juga bakso ikan ya teman-teman, dan juga aku kasih sosis. Nah, jadi menu Jumat berkahku hari ini tuh nasi goreng, terus nanti aku kasih telur dan juga aku goreng nugget ya teman-teman. Nah, itu seperti itu aja menu Jumat berkahku kali ini. Nah, ini lanjut setelah bumbunya mateng, sosis dan baksonya juga mateng, ini aku masukin si nasinya. Sekali masak ini aku langsung 2 liter ya teman-teman. Masya Allah, kalau di kamera itu nggak kelihatan banyak ya, tapi ini aslinya tuh banyak banget teman-teman. Ini tuh kalau goreng ngaduk-ngaduk seperti ini tuh pegel banget ya, tapi nggak apa-apa, seneng ya teman-teman kalau kita bisa berbagi makanan seperti ini ya. Nah, ini bumbunya yang tadi aku beli, bumbu nasi goreng, aku pakai merek Sajiku nih teman-teman. Aku pakai 2 bungkus. Dan juga aku tambahin kecap ya. Jadi untuk nasi gorengnya ini kecapnya aku tuh nggak terlalu banyak ya teman-teman. Nah, juga nanti aku mau kasih si saus tiramnya. Nah, juga sebenarnya ini aku mesti tambahin garamnya lagi dan juga aku kasih bumbu penyedapnya ya teman-teman. Jadi rasanya itu makin enak aja di nasi gorengnya.
Dan juga teman-teman, ini aku mau tambahin wortel ya. Jadi ini wortel yang udah aku potong dadu, terus tadi aku rebus sebentar. Lanjut aku ini masukin daun bawangnya ya. Nah ini kita aduk-aduk seperti ini aja. Memang warnanya nggak terlalu coklat ya teman-teman, karena memang aku sengaja nggak terlalu pakai kecap manisnya terlalu banyak ya. Jadi kayak nasi goreng Chinese food gitu, yang nasi gorengnya tuh nggak terlalu warnanya tuh menghitam karena kecap ya. Nah ini aku mau cobain, nah Masya Allah rasanya tuh udah pas ya teman-teman. Nah, nasinya udah aku goreng semua dan juga tadi aku udah goreng nugget. Ini aku mau bungkus-bungkusin aja ya teman-teman. Ini karena aku kekejar waktu. Jadi nggak aku sempet videoin waktu goreng nuggetnya. Nah, aku taruh aja di kotak mika seperti ini biar kelihatan cantik ya. Nah, ini juga aku kasih telur dan juga aku kasih 2 buah nugget. Nah, udah selesai seperti ini aja teman-teman, dan alhamdulillah 40 bungkus sudah aku packing seperti ini, dan aku tambahin susu ultra yang 1 dus itu isi 40 juga ya. Nah ini udah singkat cerita aku udah di pondok, nah tinggal nunggu anak aku keluar ya teman-teman. Nah setelah aku balik dari pondok ini udah jam 4 sore ya, aku lanjut dengan beberes rumah yang Masya Allah udah kayak kapal pecah banget ya teman-teman. Sebelum pas suami pulang, ini rumah tuh harus udah bersih ya teman-teman, karena jujur memang suami aku tuh nggak nyaman kalau rumah tuh berantakan ya. Hanya kalau suami aku pulang tuh rumah harus sudah dalam keadaan bersih, dan aku pun juga memang nggak bisa ngeliat rumah tuh berantakan ya teman-teman. Jadi ini mau lanjut aja aku bersih-bersihnya. Nah nggak berasa ya teman-teman, ini udah sore aja, mataharinya juga tuh masih cerah banget di luar ya. Kalau seperti ini tuh memang badan tuh agak pegel ya, capek ya teman-teman, kayaknya nggak ada istirahatnya. Tapi ya memang ini rutinitas kita ibu-ibu yang harus selalu bersih-bersih rumah ya. Dalam keadaan kita capek pun rumah tetap jadi prioritas kita ya. Dan juga aku tuh orangnya juga nggak bisa rumah berantakan teman-teman, jadi risih aja gitu. Nah ini juga anak aku jaket semua ada di lantai, baju-baju ada di bangku. Ini lanjut aja aku mau masukin ke dalam keranjang tempat cucian aku ya. Nih secara cucian aku juga udah banyak, dan besok juga rencananya aku mau cuci ya. Dan juga ini teman-teman, meja makan aku tuh juga udah berantakan banget karena tadi waktu aku habis masak-masak itu aku belum sempat rapi-rapi ya. Dan juga ini anak aku tadi beli nasi ayam the besto, karena hari ini memang aku nggak masak, tadi cuman masak buat nasi goreng aja. Siapa di sini nih yang selalu sibuk dengan pekerjaan rumahnya? Tapi senang ya teman-teman, karena kalau yang aku tahu kesibukan seorang istri itu juga ladang pahala yang selalu ngalir ke kita ya. Jadi betapa mudahnya seorang istri itu nyari surganya Allah ya. Dan tetap semangat untuk teman-teman aku, jangan pernah mengeluh ataupun capek dengan rutinitas kita yang itu-itu aja ya. Kalau kita capek, kita kan bisa nih teman-teman buat healing-healing ya. Ya begitulah ibu-ibu rumah tangga, yang penting kita seimbangin aja ya antara pekerjaan rumah, jalan-jalan, shopping. 3 itu aja itu udah bikin kita itu nggak terlalu berat ngejalanin rutinitas kita ya teman-teman. Kalau aku gitu teman-teman, jadi setiap harinya tuh memang kita tuh nggak mungkin bisa lepas dari pekerjaan kita ya sebagai ibu rumah tangga. Tapi ada waktunya kita juga bisa jalan-jalan bareng keluarga kita pacaran lagi sama suami kita. Jadi itu ya memang kayak gitu-gitu itu jadi nggak terlalu ngebebanin pikiran kita ya. Jangan sampai kita selalu sibuk di rumah ngurusin rumah tangga, tapi kita itu nggak ada jalan-jalannya ataupun shopping-shoppingnya ya. Nah kalau aku sih memang orangnya juga nggak terlalu suka banget shopping-shopping ya teman-teman, apalagi semenjak ada online. Jadi ya udah belanja-belanja di online aja itu udah seneng ya teman-teman, ngeliat barang-barang yang Masya Allah yang disolawatin dulu aja deh kalau ngeliat barang-barang itu teman-teman di online gitu, ya Allah tuh kayaknya pengen beli, ya udah sholawatin dulu sambil nunggu ada rezekinya ya. Karena kalau kayak gitu aja itu kita udah senang ya teman-teman, ngebayangin kapan ya bisa kebeli barang ini. Tapi ya udah sholawatin aja, minta sama Allah, karena kan Allah yang maha kaya ya teman-teman.
Kalau kita bosen dengan rutinitas kita, ya sudah, kita pacaran lagi sama suami kita nih teman-teman. Kita makan bareng berdua sama suami, kita nonton ataupun kita ke mall ya. Karena juga anak-anak aku sekarang udah pada besar-besar. Jadi kalau aku sama suami aku pergi tuh mereka tuh jarang mau ikut ya. Jadi ya udah aku setiap mau pergi tuh selalu berdua-duaan aja sama suami aku. Jadi kayak pacaran lagi. Nah, itu yang ngebuat insya Allah ya teman-teman rumah tangga kita itu bakalan awet ya. Karena kalau menurut aku dalam rumah tangga itu komunikasi, saling percaya, dan kita taat sama suami kita bisa menjaga penampilan kita aja tuh insya Allah suami kita akan selalu dijaga sama Allah untuk pandangan-pandangan yang tidak baik ya teman-teman. Dan aku selalu menerapkan dalam kehidupan aku setiap kali suami berangkat kerja, anak-anak berangkat sekolah, atau enggak dengan rutinitas yang lainnya, aku selalu mengirimkan mereka surat Al-Fatihah ya teman-teman. Karena yang aku dengar, yang aku tahu dari penceramah ustadz, kalau setiap kali suami kita keluar rumah atau anak-anak kita keluar rumah, itu jangan pernah kita skip untuk mengirimkan surat Al-Fatihah untuk mereka ya. Karena insya Allah dengan surat Al-Fatihah itu mereka akan selalu dijaga sama Allah dan dimudahkan dalam mencari rizki, dan untuk anak-anak kita juga dihindari dari mara bahaya ya teman-teman. Pokoknya banyak amalan-amalan doa yang kita bisa kirimkan untuk anak-anak dan suami kita ya. Tidak berasa videoku sudah mau selesai. Aku ucapin terima kasih untuk teman-teman yang selalu bantu channel YouTube aku, dan aku juga mengucapkan salam kenal untuk teman-teman yang baru subscribe di channel YouTube aku. Semoga videoku ini bisa bermanfaat, bisa menghibur, dan juga bisa menginspirasi ya. See you. Assalamualaikum.